Puji Tuhan. Suratan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendak tetap di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebagian tadi kita sudah dengar di dalam doa. Bertumbuh berakar dan berbuah baik di hadapan Tuhan, bagi Tuhan. Tahapan yang menyebutkan kita berpredikat anak Tuhan, yaitu kita harus percaya terlebih dahulu kepada Tuhan walau tak nampak wujudnya. Kemudian dibaptis atau diselamkan. Bukan sampai di situ, kelanjutannya masih ada. Menjadi saksi. Jadi menjadi saksi dimulai dari rumah atau tempat tinggal kita, baru lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Itu tahapan yang tidak boleh diputus. Kalau kita umpamakan tumbuhan atau tanaman, pastinya seorang petani sebelum ia mulai bercocok tanam, ia akan perhatikan lahannya. Media tanamnya yang kita kenal banyak, kurang lebih 7. Tapi yang kita kenal adalah tanah. Yang paling kita kenal media tanam itu adalah tanah. Tanah itu enggak asal tanah yang kering kita tabur, enggak. Tanah itu harus digarap, dibersihkan, digemburkan kembali, dipacul lagi, kalau perlu disiram atau diberi pupuk lagi. Baru kita tanam benih. Jadi enggak tanah kering begitu main lempar, mungkin bisa jadi, tapi mungkin lebih lama lagi waktunya. Tapi dengan dipersiapkan, itu kalau petani. Nah, dalam kita beribadah, kita pun harus mempersiapkan tanah hati kita. Dari rumah kita sudah persiapkan, malah mungkin dari kemarinnya lagi kita sudah persiapkan. Saya katakan kepada pemuda dan remaja di Sabtu yang lalu, sebelum kita memuliakan Tuhan dengan memuji dan menyembah, terlebih mendengarkan firman Tuhan, kita harus mempersiapkan tanah hati kita terlebih dahulu. Jangan seperti cerita perumpamaan seorang penabur di Markus 4. Benih firman itu ada jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, ada juga jatuh di tanah yang bersemak duri. Dari ketiga lahan ini, semua hasilnya mengecewakan. Enggak ada hasilnya. Enggak ada yang baik yang keluar di dalam dari 3 lahan. Jadi kita harus mempersiapkan tanah hati kita yang baik dengan memiliki kerinduan untuk dipulihkan dan diubahkan dari sehari ke sehari. Jadi ketika benih firman itu ditabur, gak sia-sia. Ada pertumbuhan di sana. Karena saya tekankan kembali kepada pemuda dan remaja waktu itu, setiap pribadi cara menangkap firman Tuhan yang didengar itu berbeda-beda. Walaupun dia suami istri yang sudah lama menikah, saling mengerti, walaupun tatap-tatapan sudah ngerti,
firman tidak semua sama. Tergantung dari pendidikan, dari usia, dari bahasa dan suara kecepatan pembawa Injil. Terlebih lagi, yang paling kita harus perhatikan, fokus kita. Jadi kita ada di gereja, badannya ada di sini, pikirannya juga ada di sini. Jangan badan ada di sini, tapi pikiran lagi melayang-layang keliling, entah kemana. Makanya Bapak Ibu datang ke ibadah, tanggalkan bebanmu. Anggap Bapak Ibu ada mesbah di sini. Ini Tuhan beban saya. Jadi saya nggak mau pikirin lagi. Saya mau fokus menyembah Tuhan. Saya nggak mampu. Makanya undang Tuhan. Karena kita bukan Hercules. Kita manusia biasa. Kita nggak mampu. Jadi setiap pribadi menangkap firman tidak sama. Mengartikan firman juga tidak sama, apalagi kalau fokus kita hilang. Salah menangkap atau mengartikan firman fatal, karena akan salah kita melakukannya. Mungkin firman Tuhan ini sebenarnya mungkin kalau dibilang saya kan bukan jemaat mula-mula lagi. Saya sudah step yang kesekian. Kenapa tidak? Karena dengan kita terbiasa, kadang-kadang kita membiasakan Tuhan yang menanti kita. Bukan kita yang menanti Tuhan. Tapi kesannya Tuhan itu kacung kita. Kalau kita tidak mempersiapkan hati kita, bagaimana dia melewati? Anggap dia melewati di tengah ini, tapi tidak ada hati yang terbuka, tidak ada hati yang baik ditunjukkan. Karena apa? Cuma kelihatan dari lahiriah saja. Ingat baik Bapak Ibu, Saudara, tanah itu perlu dipersiapkan. Bagaimana kita pada malam hari ini? Kembali kepada proses menanam. Agar benih mengeluarkan tunas baru dan akar, butuh waktu. Setelah akar telah terbentuk, barulah sebuah tunas baru muncul dari tanah itu. Tunas baru membentuk batang, dahan, lalu berbunga atau berbiji, terakhir berbuah. Semuanya perlu melewati proses, gak bisa. Kita kembali kepada ayat 6 yang tadi kita baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita lihat pernyataan Yesus pada Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, nggak ada namanya kita salah alamat. Karena kita telah memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ya, dialah guru dan Tuhan kita yang tepat. Amin. Ada haleluya. Puji Tuhan. Dialah guru dan Tuhan. Memang dialah guru dan Tuhan. Itu di poin pertama. Dan di situ bila kita telah menerima Tuhan,
mengaku anak Tuhan, berjanji untuk setia, maka ayat 6 di terakhir tadi, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi tetap bertumbuh tetap di dalam Dia. Lanjut ke ayat 7 di poin kedua. Saya baca ayat 7 yang hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dasar atau akar yang diinginkan Allah adalah dasar yang kuat, kokoh, teguh. Kita buka Matius 7 ayat 26 dan 27. Matius 7 ayat 26 dan 27. Tadi kan saya bilang, dasar atau akar yang diinginkan Allah adalah dasar yang kuat, kokoh, teguh. Jangan seperti di ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Itu yang saya baru baca ini dasar yang tidak kokoh. Tapi di sini ditulis, jangan jadi orang yang bodoh. Kalau orang lugu atau tidak tahu, kalau diajar bisa masih mau berubah, jadi pintar, itu bagus. Tapi kalau kita jangan udah diajar tapi nggak pintar-pintar, dibilang Alkitab, jangan jadi orang yang bodoh. Dasar yang Tuhan inginkan ada di ayat 24 dan 25. Masih tetap Matius 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang Tuhan inginkan dasar kita di ayat 24 dan 25 ini. Dasar yang kuat, kokoh, teguh. Dengan memiliki dasar yang kuat, kita nggak dapat terseret. Terseret baik hujan kabar yang menciutkan nyali kita, atau angin pengajaran sesat, atau banjir sakit penyakit yang melanda hari-hari ini, yang membuat iman kita ciut atau merosot. Seperti lagu Tempo dulu yang saya ingat, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Hari-hari ini seperti lagu ini loh saudara. Lagu ini sebelum saya lahir udah ada. Tapi ternyata hari-hari ini kalau kita renungkan seperti lagu ini, banyak kabar yang gak henti-hentinya membuat iman kita yang tadinya tinggi bisa menciut dengan alasan macam-macam. Tapi itulah iblis. Makanya kembali ke dasar, kembali lagi kita renungkan bagaimana
kita mempersiapkan tanah hati kita berjalan bersama Tuhan. Kalau orang tua, termasuk tante saya, karena kakinya sudah nggak benar, diharuskan oleh dokter pakai tongkat. Tapi itu kalau fisik. Tapi kalau di sini kita, saya tanya, bisa nggak pakai tongkat? Kalau di sini yang sudah dicuci otak oleh iblis, apa yang mau dipakai? Selain kita mendekat, melekat dan melekat terus kepada Tuhan, nggak ada obat lain. Nggak bisa tidur, kita bisa minum obat tidur. Terlalu banyak diare yang dibuang, kita bisa minum obat untuk mampet. Tapi saya tanya, kalau iman kita yang merosot, terus nggak pernah hadir di gereja, apa yang Bapak Ibu mau dapat? Hanya berjaga dengan selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kita miliki Roh Kudus, kita akan tetap teguh bertahan. Haleluya. Kita bisa membual kepada orang dengan keadaan fisik kita. Kalaupun kita COVID, kita bilang kita enggak. Bisa buang. Membual namanya bohong bisa dong. Kan dibilang 1001 cara kita bisa melakukannya. Tidak mengaku dosa itu, tidak mengaku kekurangan kita. Tapi di saat itu teruji, gak bisa kita tutup mulut. Kita gak bisa diam. Apalagi landasan kita sudah mulai goyang kiri, goyang kanan. Landasan kita, tanah hati kita sudah mulai. Kita tidak bisa lagi berpijak dengan kokoh. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus kita dapat dari mana? Kalau rumah kotor, rumah hati kita kotor, tidak terjaga, Roh Kudus tidak ada di sana. Tapi dengan kita mempersiapkan, kita bersihkan kembali, seperti tanah yang akan kita garap, kita pacu lagi, kita gemburkan lagi dengan pupuk, kita undang Roh Kudus. Bohong kalau Roh Kudus tidak datang. Karena Tuhan Yesus menjanjikan, aku pergi dan aku akan meninggalkan. Adalah lebih baik kalau aku pergi, karena Dia tinggalkan Roh penolong. Roh penolong itu yang saya bilang tadi, tidak ada di tempat yang tidak dipersiapkan dengan baik. Roh Kudus itu tidak akan menempati tempat yang tidak baik, tempat yang kotor. Jadi kita bersihkan kembali tanah hati kita. Bukan sudah di gereja baru siap-siap. Kalau begitu, itu namanya munak. Tapi kalau kita sudah persiapkan, memang saya rindu bertemu Tuhan, saya rindu benih firman itu ditabur di tanah hati saya. Itu Tuhan senang. Kita masuk di poin ketiga di ayat 7. Masih Kolose 2. Masih Kolose 2 ayat 7 yang terakhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang bisa mengeluarkan kata-kata syukur atau kata-kata pujian adalah orang yang dimenangkan, atau ditolong dari kesusahan,
dari kesakitan, dari hal-hal yang menyedihkan. Orang kalau sudah terlepas, baru bisa dia memuliakan Tuhan. Bukan begitu Bapak Ibu? Di saat kita terhimpit, belum tentu kita bisa. Tapi di ayat 7, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sudah bahas berakar, bertumbuh. Setelah bertumbuh lebat, karena setiap hari kita disiram dengan firman yang selalu kita dengar. Walau kita disinari matahari, yaitu melewati tantangan dan rintangan hidup, kita tetap bertumbuh. Kita tetap bertumbuh. Amin. Colek kanan kirimu, katakan, mari teguh beriman. Colek kanan kirimu, mari teguh beriman. Haleluya. Mari kita sama-sama teguh beriman. Waktunya sudah kita bahas bertumbuh dan berakar. Nggak panjang saya mau bahas itu, bertumbuh dan berakar. Sudah ada contoh, sudah cukup bagi saya. Waktunya kita harus berbuah-buah. Berbuah baik yang pasti, bukan berbuah busuk. Waktunya berbuah baik. Saya teringat waktu saya di sekolah Alkitab, kami diajarkan untuk bercocok tanam. Sempat kami teriak-teriak juga waktu itu, karena kita harus mempersiapkan tanah. Kita ketemu banyak cacing-cacing tanah yang gemuk-gemuk, saudara. Jujur, karena kita siswi-siswi, otomatis suara teriak sana dari sana. Pada kaget, karena yang keluar gede-gede. Berarti tandanya tanah itu baik. Kalau ada ulat, ada cacing. Waktu kami disempatkan untuk kami menanam benih yang kami pilih, kami dapat satu ember sendiri untuk kita menanam dengan bagaimana rupanya, sembari kita diajar. Dan tanaman itu kita boleh namai. Setiap kita ada istirahat, waktu istirahat kita ingat kita punya tanaman, kita siram. Bawa wadah dari kamar, kita lari-lari untuk pergi siram kita punya tanaman yang kita tanam. Pada masa panennya, saudara, kita senang. Termasuk saya ambil benih apa aja disediakan di situ. Ternyata saya dapat benihnya pokcoy. Jadi setiap hari Sabtu kita makan mie instan, mie rebus. Kita pakai sayur, petik langsung sendiri karena itu punya kita. Senang dan lupa dengan keribetan yang awalnya. Kita lupa kalau kita kemarin itu ribet yang ngaduk-ngaduk sampai tanah masuk-masuk di jari-jari. Kita lupa waktu ngaduk-ngaduk kita kaget keluar cacing. Kenapa? Kita senang mendapatkan panen yang baik. Walaupun makan mie rebus, tapi sayurannya fresh dari kasarnya dari apa? Ember sendiri dalam artian, gak perlu cari ke pasar. Jadi langsung saya teringat, bagaimana saya bayangkan gimana sukacitanya Tuhan bila kita jadi anaknya yang bertekun dan menghasilkan buah yang baik. Saya sendiri pun bangga melihat hasil panenan saya dengan tangan saya. Saya jadi bayangkan bagaimana Tuhan kita melihat kita yang setiap hari Minggu setia, tekun melakukan apa yang dikatakan firman dan berbuah baik. Bagaimana enggak gembiranya? Jadi saya bayangkan bagaimana kalau itu Tuhan. Saya aja bangga, saudara, cuma seember saya dapat pokcoy itu saya bangga. Bagaimana
kalau Bapak, Ibu, Saudara berbuah dengan baik di hadapan Tuhan. Berarti benih firman yang ditaburkan setiap hari Minggu, setiap hari Kamis, mungkin setiap Sabtu untuk pemuda, gak sia-sia. Ada amin Bapak Ibu? Haleluya. Mari kita buka Markus 4 ayat 20. Markus 4 ayat 20. Saya bacakan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Markus 4 ini menceritakan bagaimana Injil atau firman itu akan diterima di dunia ini. Di awal sudah saya katakan, cara menangkap firman yang kita dengar enggak sama. Ada yang mendengar tetapi enggak ngerti. Ada yang sudah percaya tetapi mundur lagi. Bahkan ada yang terhilang. Jadi penangkapan itu penting. Jangan saya lihat dari atas, ini melongok ngerti, atau melongok ngantuk, atau melongok apa gitu. Jadi jangan kita mendengar tapi nggak ngerti, terlebih kita udah percaya tapi kita mundur. Apalagi kalau kita terhilang. Jangan sampai. Tetapi biarlah kita yang ada malam hari ini menjadi orang yang sudah percaya sehingga diselamatkan. Tetap selalu bertekun dan menghasilkan buah. Walaupun tingkatnya berbeda-beda. Karena musuh firman Allah adalah iblis, kekhawatiran, kekayaan, dan segala kesenangan ini. Itu musuh firman Allah. Jadi Bapak Ibu lagi duduk di sini, 4 hal ini bohong kalau dia tidak mengikuti. Karena dia musuhnya firman Allah, bukan musuh Bapak Ibu. Untuk kita nangkep itu semua yang menghalangi, termasuk fokus kita. Makanya dibilang di situ, itu yang membedakan tingkat berbuah kita. Ada 30, ada 60, ada 100. Yang membedakan tingkat berbuahnya itu semua. Kan saya bilang tadi, salah menangkap berarti salah mengartikan. Jangan sampai salah mengartikan. Kalau masih belok sedikit, oh artinya begini tapi masih benar. Itu tingkat yang kita dapatkan. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 100 kali. Sekarang kembali, kita mau di mana? Di 30 kah? Di 60 kah? Atau di 100 kah? Itu semua kembali kepada pribadi, tanah hati kita masing-masing. Kita buka KPR, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di tempat
tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Bukan saya takut-takutin, ini kebenaran firman. Berbuah yang Yesus inginkan, seperti pada cerita pohon ara yang dia temukan di pinggir jalan, yang tidak berbuah, dia beri waktu. Dia beri waktu, tetapi tidak berbuah juga. Maka, vonisnya, hasilnya, ditebang, dipotong, dilemparkan ke api. Karena apa? Nggak guna. Karena diberi waktu tidak berbuah. Akhir zaman, jangan main-main dalam pengiringan kepada Tuhan. Akhir zaman ini, jangan main-main. Masih ada hari esok. Hari ini saya bolos dulu, masih ada minggu depan. Karena hari ini saya sibuk. Akhir zaman, jangan main-main dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Kita harus berakar, bertumbuh, juga menghasilkan buah. Jangan sia-siakan waktumu. Sudahkah kita berbuah? Bertekun dalam iman untuk masuk ke dalam surga harus mengalami banyak sengsara. Di sini sudah di Paulus dan Barnabas beritakan di Antiokhia. Untuk masuk ke kerajaan surga, kita harus melewati banyak sengsara. Seperti ikut Tuhan harus pikul salib. Enggak kuat, yang tadi seperti saya bilang, percaya tapi nggak ngerti. Bahkan ada yang sudah percaya tapi mundur lagi, malah bahkan terhilang, ditiup angin, ikut. Jadi, sudahkah kita berbuah? Tanya kembali kepada diri sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi? Saksi bukan kita harus mengkristenkan orang, tidak. Bersaksi dengan kehidupan kita, dibilang anak Tuhan, tapi bertingkah. Itu satu kesaksian ya saudara. Ngaku anak Tuhan, bertingkah bukan anak Tuhan, salah satu kesaksian. Gak perlu saudara bilang, ayo terima Tuhan, kamu baru selamat. Bukan harus seperti itu. Kita lihat ayat terakhir, Efesus 3. Efesus 3 ayat 16 dan 17. Efesus 3 ayat 16 17. Saya rindu Bapak Ibu yang baca dengan suara keras. Sudah ketemu? Ayat 16 17. Bapak Ibu, Efesus 3. Saya hitung setelah angka 3, Bapak Ibu baca ya. 2, 3. Haleluya. Paulus berdoa supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan
kita oleh Roh Allah di dalam batin kita, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita, dan kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Manusia batinia kita enggak punya daya, tetapi hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita. Kalau kita miliki Roh Kudus, jangankan mau ibadah, mau berdoa aja kayak ada yang ingetin, berdoa. Ayo jangan malas berdoa. Itu kalau punya Roh Kudus. Miliki Roh Kudus. Ingat khotbah yang lalu. Hanya yang memiliki Roh Kudus yang dapat masuk dalam perjamuan bersama sang mempelai pria, yaitu Kristus. Hanya yang memiliki Roh Kudus. Miliki Roh Kudus. Mari miliki Roh Kudus. Mari miliki Roh Kudus untuk dapat kita bertumbuh, berakar dan berbuah yang baik di halamannya Allah. Mari Bapak Ibu, bersihkan tanah hatimu. Bersihkan, undang Dia. Dia yang memampukan kita. Hari-hari yang jahat ini, hari-hari yang melelahkan ini, nggak ada lain. Kita nggak mampu sebagai manusia. Undang Dia. Miliki Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.